Halo sahabat pioneer sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan di sore hari yang di tempat saya tidak cerah ya. Hujan deras ya. Hujan rezeki, hujan berkat bagi kita semua ya. Nah teman-teman, saya melihat sebuah berita media online ya. Ini tahun lalu sih. Tetapi menurut saya perlu saya ingatkan bagi rekan-rekan pioner ya, apa yang pernah diucapkan oleh Bang Nicholas di dalam sebuah podcast ya. Di podcast di The Index ya. Mungkin sebagian belum pernah mendengar atau sudah pernah mendengar. Ya, biasanya kalau sudah dengar lupa lagi kan. Nah, kita bikin fresh lagi karena belum ada berita terbaru, maka berita lama yang kita ulas kembali ya, untuk memberikan semangat khususnya para pioner sejati ya. Ini khusus untuk para pioner sejati, bukan pioner oleng ya, kemudian juga bukan para peternak co ya, secara khusus ya. Nah begini teman-teman, pendiri Pi Network Dr. Nicholas Kokalis angkat bicara soal open minded di podcast The Index. Polo Alto beritaBulukumba.com. Dr. Nicholas Kokalis, co-founder dari Pi Network, angkat bicara terkait open minded dalam program podcast The Index dengan tema Future of Social Cryptocurrency in Web 3 with Pi Network co-founders Dr. Nicholas Kokalis and Dr. Sheng Diaofan. Nah ini penulisannya benar, ini DR kecil, dokter. Dr. Kokalis menjelaskan tentang mainnet di Pi Network dan tujuan yang ingin dicapai dengan adanya enclosed mainnet. Pi Network, salah satu proyek kripto terkemuka, memang telah mengumumkan peluncuran mainnet. Dr. Nicholas juga co-founder Pi Network menyatakan bahwa peluncuran mainnet ini merupakan langkah besar bagi proyek mereka. Dalam komentarnya saat menjawab pertanyaan yang dilontarkan host Alex Kehaya, Dr. Kokalis menjelaskan bahwa Pi Network mengambil pendekatan yang berbeda dari kebanyakan blockchain lain. Mereka telah menciptakan periode khusus yang disebut sebagai enclosed network period di dalam mainnet mereka. Periode ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan tertutup di dalam mainnet yang akan menghalangi koneksi internal. Alasan dibalik pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa Pi Network dapat fokus dalam membangun ekosistem internal mereka. Mereka percaya bahwa dengan fokus pada pembangunan utilitas di dalam lingkungan terbatas ini, ekosistem Pi Network akan menjadi lebih matang sebelum mereka membuka koneksi ke jaringan terbuka. Nah ini yang terus diupayakan ya, tidak mau asal-asalan ya, memang matang, keren gitu ya. Ya tidak sama si Zeus lah ya. Si Zeus itu kan bikin heboh-heboh doang ya. Pertama ingin distribusi ke ETH. ETH gagal masuk di BNB. Berapa kali gonta-ganti, ya kan? Sistem yang tidak jelas. Ya. Dr. Kokalis didampingi rekannya Dr. Sheng Diaofan juga menekankan bahwa jutaan pioner di seluruh dunia telah bergabung dengan jaringan mereka, ya. Ini modal yang luar biasa, teman-teman. Sebagai langkah yang adil bagi mayoritas pengguna, mereka ingin memastikan migrasi sebagian besar dari jaringan ke mainnet terjadi dalam lingkungan yang terbatas sebelum dibukanya koneksi ke jaringan terbuka atau open mainnet. Selama periode ini, Pi Network akan fokus dalam menciptakan utilitas dan manfaat bagi para pengguna mereka dalam lingkungan terkontrol. Namun mereka juga menyadari bahwa beberapa utilitas akan membutuhkan koneksi eksternal dan hal ini akan dipertimbangkan untuk membuka akses pada tahap berikutnya.
Dr. Nicholas Kokalis menggambarkan langkah ini sebagai inovasi dan perbedaan yang signifikan dengan proyek kripto lainnya. Dia percaya bahwa dengan pendekatan yang berbeda ini, Pi Network dapat mencapai ekosistem yang lebih kuat, matang, dan sebelum membuka diri pada jaringan terbuka. Pi Network merupakan proyek kripto yang ambisius dan terus berusaha untuk menciptakan nilai dan manfaat bagi para pengguna mereka. Dengan peluncuran mainnet dan periode terbatas yang inovatif ini, mereka berharap dapat mencapai tujuan mereka dan menjadi salah satu proyek kripto terdepan di dunia. Ya. Nah itu ya teman-teman. Semoga membangun ya, menambah semangat kita kembali para pioner ya. Walaupun itu berapa bulan yang lalu ya belum terlalu lama sih. Kita mau lebih yakin kepada Bang Nicholas atau kepada mereka yang nyinyi, yang tidak ngerti dan tidak punya kapasitas ya. Nah itu ya teman-teman ya. Saya coba lihat dulu komentar rekan-rekan pioner. Ada Mbak Siti, tetap semangat. Wow. Mbak Luciana bangkit. Tetap. Bang Erwin, tetap semangat ya. Oke. Bang Agung, tetap semangat. Bang Yuser, Bang Mei, semangat terus klik petir. Alhamdulillah masih semangat Bang. Kira-kira bulan berapa OM? Persiapkan sampai tahun ini Bang. Dapat info konten dari Mr. Host untuk pioner bisa menukar 0,05 pi di harga 250 juta. Sudah dengar belum beritanya tersebut Bang? Tentara langit tapi mimpi. Bang, jangan bikin paha. Tak semangat dong. Harga pi mulai mau dibeli 1000 sama abang. Harusnya abang kasih tahu ada yang nampung itu bisa dipertanggungjawabkan sama official. Beli 4000 kok abang malah 1000. Ya sebenarnya saya mengajarkan mereka Bang yang tidak percaya kan. Bukan maksud saya untuk itu, tapi tujuan saya adalah mendidik mereka ya. Mengajarkan mereka kalau memang mereka nggak mau atau nggak usah dibeli, kasih sekalian aja. Begitu loh Bang. Jadi begitu maksud saya. Abang harusnya abang kasih tahu ada yang nampung itu bisa dipertanggungjawabkan sama saat dibeli 4.000 kok. Ya sebenarnya masih kecil sekali juga teman-teman. Saya juga lagi migrasi, tapi maksud saya adalah memang saya tidak mengajak yang membutuhkan, tetapi mereka yang tidak percaya itu. Oke Bang Jire dapat info konten dari wow. Saya juga belum dengar itu informasinya Bang, baru hari ini dari Bang Jire ya. Wah, mantap itu Bang kalau begitu ya. Semoga jadi makanya itu yang tidak percaya saya ajak untuk tetap positif. Kita sama-sama naikkan analitik Pi Network di Indonesia supaya kita juga semua dapat hal yang terbaik gitu loh. Jadi itu maksud saya Bang ya. Saya tidak berminat untuk menjual dan membeli sebelum open mainnet ya. Oke ya, kecuali ada yang ngirimin saya silahkan aja ya, kan. Yang tidak mau dan tidak yakin gitu loh. Oke ya, salam sukses bagi rekan-rekan semuanya, tetap semangat.